Pilot Su-35 Rusia mengira bahwa dia tidak menghadapi bahaya apapun. Jauh dari garis depan dan mengira tak perlu menghadapi pertahanan udara Ukraina, pilot itu merasa bisa terbang seenaknya. Ukraina tidak akan bertindak. Bahkan pesawat terbaik Ukraina pun tak akan selamat dalam duel udara melawan Su-35. Semua baik-baik saja, hingga akhirnya tidak. F-16, Ukraina baru saja mempermalukan jet tempur paling mematikan yang secara rutin dikerahkan Rusia dalam sebuah langkah jenius yang akan tercatat dalam buku sejarah. Para pilot F-16 Ukraina baru saja menemukan cara baru untuk mendominasi. Satu pilot Su-35 yang kurang beruntung menjadi orang pertama yang tahu bagaimana caranya, meski Anda tak akan mengetahuinya dari laporan awal kejadian ini. Ukraina pertama kali mengungkapkan Su-35 telah ditembak jatuh. Dalam sebuah postingan Telegram pada 8 Juli, Angkatan Udara Ukraina mengumumkan bahwa sebuah Su-35 telah ditembak jatuh di arah timur dan kemenangan tersebut telah dikonfirmasi. Foto-foto dari lokasi segera membuktikan klaim Ukraina memperlihatkan puing-puing jet tempur Rusia di tanah. Rusia memang pernah kehilangan Su-35 sebelumnya. Pada Juni 2025, jumlah Su-35 yang hancur dan telah dikonfirmasi secara visual mencapai 8. Tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sebagian besar Su-35 yang telah Rusia kehilangan sejauh ini merupakan korban serangan drone. Insiden 8 Juli dilaporkan menunjukkan jet tempur utama Rusia berhasil dijatuhkan oleh F-16 Ukraina, meski pesawat ini seharusnya tak mampu menghadapinya 1 lawan 1 dalam pertempuran udara. Usai pengumuman Angkatan Udara Ukraina, saluran YouTube Sukhomils merilis penjelasan tentang kejadian sebenarnya. Dan dalam video tanggal 8 Juli, Sukhomils melaporkan bahwa Su-35 milik Rusia telah ditembak jatuh dalam duel udara. Bukan drone yang diam-diam mendekat lalu menjatuhkan jet tempur itu, juga bukan pertahanan udara Ukraina yang menembakkan rudal yang tak bisa dihindari pilot Su-35. Terjadi pertempuran udara jarak dekat dan setidaknya satu F-16 Ukraina berhadapan langsung dengan Su-35 Rusia. Ada kejutan dalam cerita ini dan kami baru saja memberi Anda sedikit petunjuk. Tetap bersama kami dan kami akan mengungkap semuanya. Konfirmasi lebih lanjut tentang hilangnya Su-35 Rusia telah datang dari pihak Rusia sendiri. Tentu bukan dari Kementerian Pertahanan atau Kremlin. Keduanya tentu tak ingin mempublikasikan fakta Rusia baru saja kehilangan Su-35 dalam duel udara yang seharusnya bisa dimenangkan pesawat itu. Konfirmasi ini justru datang dari komentator militer Oleksiy Zemtsov, seorang blogger militer Rusia. Zemtsov mengonfirmasi bahwa puing-puing yang kita lihat dalam rekaman yang sebelumnya kami bagikan memang merupakan Su-35 dan dia menambahkan detail tambahan bahwa pilotnya diduga selamat dari serangan Ukraina dan entah bagaimana berhasil menyeret dirinya kembali ke wilayah yang diduduki Rusia. Seberapa benar klaim itu masih harus dibuktikan, tetapi satu-satunya hal yang kami ketahui dengan pasti pada saat laporan awal adalah bahwa sebuah Su-35 telah jatuh. Detail kejadian selain konfirmasi keterlibatan F-16 masih belum jelas. Hal ini seharusnya tidak terjadi pada Rusia. Namun kegagalan total Angkatan Udara Rusia untuk menunjukkan dominasinya di Ukraina sudah terlihat sejak awal perang. Hingga 10 Juli, Rusia kehilangan 437 pesawat dan 353 helikopter di tangan Ukraina. Banyak yang hancur pada minggu-minggu awal invasi saat Rusia yakin Ukraina tak punya pertahanan udara yang memadai. Hal itu segera terbukti salah dan Rusia telah menghabiskan sebagian besar waktu perang dengan menerapkan strategi di mana mereka menjaga pesawat-pesawatnya tetap berada di belakang garis depan, dari mana mereka dapat meluncurkan rudal dan bom luncur ke Ukraina dari jarak yang aman. Strategi itu tak mencegah Ukraina meraih kemenangan. Pada 26 Juni, Rusia kehilangan jet tempur MiG-29 akibat serangan Ukraina di pangkalan udara Belbek, Crimea. Rusia juga mulai kehabisan stok Su-35 miliknya. Kami sebutkan sebelumnya bahwa setidaknya 8 telah dipastikan hancur sebelum penembakan terbaru oleh Ukraina. Pengiriman terakhir pesawat ini ke militer Rusia yang diketahui terjadi pada November 2025 dan tampaknya terdiri dari 15 hingga 18 unit. Setahun sebelumnya, Rusia menerima 15 Su-35 lagi. Sulit diprediksi apakah akan ada lagi. Namun Ukraina sudah mengurangi persediaan. Kini, satu Su-35 berhasil dijatuhkan lagi. Dan seperti kegagalan Rusia secara keseluruhan untuk memanfaatkan kekuatan udaranya yang superior di Ukraina, Su-35 ini seharusnya tidak mungkin dijatuhkan F-16 di udara. Anggap saja ini duel udara 1 lawan 1 yang sempat dilaporkan.
Dalam situasi seperti itu, dan dengan asumsi tingkat kompetensi yang sama antara pilot Ukraina dan Rusia, Su-35 seharusnya keluar sebagai pemenang. Popular Mechanics memiliki datanya. Meskipun baik F-16 maupun Su-35 adalah jet tempur generasi keempat, Su-35 lebih modern karena pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016. F-16 adalah desain pesawat yang berasal dari tahun 1970-an. Keduanya memiliki kecepatan maksimum yang sebanding, sekitar Mach 2 di ketinggian, tetapi perbedaan besar dan yang seharusnya menjadi keunggulan bagi pilot Su-35 adalah jangkauan tempur. F-16 memiliki jangkauan tempur sekitar 925 km. Su-35 memiliki jangkauan tempur hampir 1.600 km. Itu seharusnya memberi pilot Su-35 jangkauan lebih untuk bermanuver ke posisi, dengan asumsi radar dan sensor di pesawat mereka mendeteksi F-16 tepat waktu. Tapi ada lebih dari itu. Strasa menambahkan bahwa Su-35 memiliki fleksibilitas lebih dibandingkan F-16 dalam hal pergerakan nosel. Kedua nosel Su-35 dapat bergerak 360 derajat dengan masing-masing bergerak pada sumbu yang berbeda. Artinya, Su-35 dapat melakukan manuver Cobra, di mana pesawat ini pada dasarnya bisa melayang di tempat di udara. F-16 tidak bisa melakukan itu. Dalam pertempuran udara di mana pesawat barat mencoba mengejar Su-35, manuver cerdas ini memungkinkan jet tempur Rusia tersebut berhenti mendadak, sehingga F-16 bisa saja terbang melewatinya dan memberikan keuntungan bagi pilot Su-35. Hal ini tidak langsung berarti F-16 tidak bisa mengalahkan Su-35. Namun, F-16 harus mengandalkan dukungan dari AWACS untuk mengetahui posisi Su-35 lebih dulu, serta mengandalkan rudal udara ke udara seperti AMRAAM yang bisa ditembakkan dari luar jangkauan visual, sehingga F-16 dapat menyergap Su-35 tanpa harus bertempur jarak dekat. Singkatnya, Su-35 seharusnya memiliki keunggulan dibandingkan F-16. Namun, jet tempur Rusia kalah dalam apa yang digambarkan sebagai duel udara ke udara. Bagaimana? Jawabannya, itu bukan pertarungan udara langsung, melainkan strategi Ukraina yang membuat pilot jet tempur Rusia Su-35 terjebak dalam perangkap buatan Ukraina. Sebelum kami jelaskan bagaimana Ukraina melakukannya, ini pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika belum berlangganan saluran ini, tekan tombolnya sekarang sebelum kita lanjut ke video. Ini adalah seorang jurnalis Ukraina bernama Ivan Yakovina yang percaya bahwa dia telah menemukan bagaimana Ukraina berhasil meraih kemenangan yang seharusnya tidak bisa mereka raih dengan F-16 mereka. Berdasarkan laporan dari sumber Rusia, Yakovina mengatakan bahwa Ukraina berhasil memancing pilot Su-35 Rusia ke dalam sebuah penyergapan, di mana jet tempur tersebut diserang dengan rudal yang diluncurkan baik dari udara maupun dari darat. Jurnalis itu menyebut rencana tersebut sangat berisiko. Pilot F-16 Ukraina harus mendekat dalam jarak pandang dengan Su-35 menggunakan F-16 sebagai umpan agar pilot Rusia mengira mereka bisa bertarung langsung di udara. Kemudian F-16 melaju secepat mungkin menghindari upaya Su-35 untuk menyerang, sampai pilot Rusia itu akhirnya tiba di lokasi penyergapan. Pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Apa yang tampaknya akan menjadi kemenangan mudah bagi pilot Rusia dengan cepat berubah menjadi kekalahan. Bayangan menerima medali dan Putin menyebut pilot itu sebagai pahlawan Rusia dengan cepat tergantikan oleh kepanikan saat Su-35 meluncur menuju tanah. Ukraina dikabarkan punya rencana brilian yang melibatkan beberapa pesawat F-16 dan sistem pertahanan udara Patriot. Yang mengejutkan, bukan hanya jebakan Ukraina yang membuat pilot Su-35 jatuh. Pilot itu dikhianati oleh negaranya sendiri, yang sejak awal sudah mengatur seluruh situasi ini. Pengkhianatan itu tak sengaja terjadi, namun akibat kebohongan Rusia selama perang yang akhirnya merugikan pilot salah satu pesawat tempur paling efektif negara itu. Sebelum menjelaskan artinya, masih ada detail tentang jebakan Ukraina yang perlu dibahas. Dalam laporannya tentang strategi Genius Ukraina, Euromaidan Press mengungkapkan bahwa berbagai sumber Rusia yang telah membongkar jebakan Ukraina percaya bahwa Ukraina menggunakan 3 pesawat F-16 untuk memancing Su-35 ke dalam penyergapan. Jika itu ternyata benar, maka Ukraina mengambil resiko besar. Ukraina telah dijanjikan sekitar 80 pesawat F-16 meskipun setengah dari jumlah tersebut belum tiba karena berbagai keterlambatan di antara para pilotnya. Kehilangan hingga 3 pesawat dalam upaya menjebak Su-35 akan jadi pukulan besar bagi Angkatan Udara Ukraina, ditambah potensi hilangnya 3 pilot berbakat.
Namun, F-16 tetap terbang, menggoda Su-35 untuk mengejar saat pesawat Ukraina mendekat ke lokasi penyergapan. Dan yang menunggu di lokasi tersebut adalah sistem pertahanan udara Patriot. Awalnya unggul, pilot Su-35 akhirnya menghadapi tugas sangat berat dan mustahil diselesaikan. Pada titik ini cerita jadi tidak jelas. Beberapa orang mengklaim jet Ukraina dan Patriot menembaki Su-35. Euromaidan Press dan lainnya menyatakan belum jelas sistem Ukraina mana yang menembak. Namun hal itu membuat pilot Su-35 melontarkan diri dan kabur menyelamatkan diri. Jebakan ini menunjukkan koordinasi luar biasa antara tim pertahanan udara di darat dan pilot di udara. Menurut pendapat kami, sepertinya yang paling mungkin adalah F-16 yang menembak Su-35 Rusia, bukan sistem Patriot. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, Ukraina sangat kekurangan rudal Patriot dan mereka harus menyimpan setiap rudal yang mereka miliki di gudang senjata untuk digunakan melawan rudal balistik Rusia. Faktanya, Atlantic Council melaporkan bahwa Rusia telah meningkatkan serangan rudal balistiknya justru karena mereka tahu Ukraina sedang kekurangan Patriot. Prestasi menembak jatuh Su-35 oleh Ukraina tetap kurang penting dibandingkan memastikan serangan rudal Rusia menimbulkan kerusakan minimal. Jika kamu punya F-16 bersenjata rudal yang mampu menjatuhkan Su-35, tak perlu lagi menghabiskan satu rudal pencegat Patriot untuk menembak jatuh Su-35. Yakovina sependapat dengan penilaian ini. Ia menyebut, melihat fakta pilot Rusia selamat, menurut klaim Rusia, kemungkinan pesawat memang terkena. Saya tidak bisa jamin 100%, tapi kemungkinan besar itu bukan rudal Patriot. Saya akan jelaskan alasannya. Rudal ini sangat besar, menciptakan ledakan raksasa dengan awan bola logam yang mengubah pesawat dan pilotnya menjadi seperti saringan. Bertahan dari ledakan seperti itu mustahil. Kedua, sistem Patriot tampaknya punya peran penting dalam penyergapan yang disiapkan Ukraina. Seperti yang disoroti oleh Euromaidan Press, F-16 Ukraina kekurangan rudal dan radar yang diperlukan untuk menandingi rudal dan radar yang terpasang di Su-35. Namun, dengan memasukkan sistem pertahanan udara Patriot dan radarnya, ceritanya jadi sangat berbeda. Yang kami yakini terjadi adalah F-16 Ukraina telah terbang dalam jangkauan radar Su-35, tetapi cukup jauh untuk meminimalkan risiko. Di darat, radar sistem pertahanan udara Patriot telah melacak Su-35 dan data tersebut telah dikirimkan kepada pilot F-16 secara real-time. Jadi mereka tahu kemana harus terbang agar Su-35 terus bergerak menuju jebakan tanpa pilot Rusia bisa menembak jatuh salah satu F-16. Begitu Patriot mendeteksi Su-35 di posisi sempurna, perintah langsung diberikan. Tembak. Euromaidan Press menyajikan kemungkinan lain. Mereka menyebut Ukraina memakai F-16 untuk mendampingi pesawat lain yang menjatuhkan bom luncur ke posisi Rusia di area belakang dekat garis depan. Untuk melakukan itu, F-16 harus tetap terbang rendah saat mendekati posisi Rusia. Yang mungkin terjadi adalah salah satu F-16 Ukraina terbang dengan profil penerbangan ini, meskipun pesawat itu tidak sedang mendampingi pesawat pembawa bom luncur. F-16 itu justru dijadikan umpan untuk memancing Su-35 Rusia keluar demi mencegah apa yang tampaknya akan menjadi serangan bom luncur. Saat U-35 mencoba melakukan serangan, dua F-16 lainnya yang terbang jauh lebih tinggi daripada F-16 pertama dan U-35 menembakkan rudal berpemandu radar AIM-120 untuk menghancurkan jet tempur Rusia itu dari atas. Dalam skenario ini, Patriot tetap memberi data waktu nyata untuk memberitahu dua pilot F-16 yang menunggu dalam penyergapan kapan waktu yang tepat menyerang. Ada banyak kemungkinan. Seperti yang Anda duga, Ukraina merahasiakan semuanya. Mengapa mereka perlu membocorkan strategi jika strategi itu mungkin akan dipakai lagi nanti? Bagaimanapun juga, Ukraina telah menjadikan bom luncurnya sebagai ancaman terus-menerus bagi wilayah belakang Rusia. Sekarang mereka tampaknya punya strategi memanfaatkan fakta ini untuk memancing pilot Rusia bertarung, di mana pilot Rusia tidak punya peluang menang. Namun, ada satu kejutan lagi di kisah ini. Sebelumnya kami menyebutkan adanya pengkhianatan. Meskipun pengkhianatan itu mungkin tidak disengaja, mungkin itulah alasan Su-35 Rusia berakhir dalam posisi mematikan seperti yang dialaminya. Dan ironi terbesar di sini adalah keinginan Rusia sendiri untuk membuat dirinya terlihat sekuat mungkin justru yang menyebabkan salah satu jet tempur terbaiknya ditembak jatuh dari langit. Pilot Su-35 itu beroperasi menggunakan peta yang tidak akurat. Peta-peta itu tidak akurat karena Rusia sengaja melebih-lebihkan keberhasilan mereka di perang melawan Ukraina.
Setidaknya itulah menurut laporan media United 24 tanggal 9 Juli yang mengatakan bahwa lokasi jatuhnya Su-35 itu sekitar 42 km dari garis depan perang. Itu lebih dekat dibanding Su-35 Rusia lain yang biasanya menghindari garis depan karena risiko ditembak sistem pertahanan udara. Yang tampaknya terjadi di sini adalah klaim berlebihan Rusia atas keberhasilannya, seperti yang tercermin pada peta yang diberikan kepada pilot Su-35 telah membuat pilot itu percaya bahwa ia terbang di zona yang relatif aman, padahal sebenarnya ia terbang langsung ke dalam perangkap yang telah dibuat Ukraina untuknya. Menurut akun X Ukraine Control Map, mereka mungkin salah kira berada jauh dari garis depan karena pakai peta Rusia, sehingga kembali jadi korban kebijakan Kementerian Pertahanan sendiri. Betapa mengejutkan mengetahui negaramu berbohong soal keberhasilan di Ukraina. Setelah melontarkan diri dan melihat pesawat jutaan dolar milikmu jatuh, kamu diberitahu bahwa semua ini bisa dihindari jika bukan karena ego besar Putin atau hasratnya untuk hidup dalam khayalan yang harus dipuaskan. Siapapun yang mengikuti klaim Rusia tahu bahwa membesar-besarkan keberhasilan di medan perang sudah biasa. Putin ingin sebanyak mungkin pengaruh atas Ukraina dalam pembicaraan damai, sehingga berbohong soal garis depan menguntungkannya. Pada November 2025, Meduza melaporkan seorang mantan kartografer militer Rusia mengecam peta Rusia sebagai omong kosong, menuduh komandan memanipulasi peta demi melebih-lebihkan keberhasilan. Institute for the Study of War juga membuat klaim serupa pada Mei 2026, menyatakan tidak menemukan bukti atas rangkaian kemajuan yang diklaim Rusia pada bulan itu. Menyiratkan bahwa Rusia berpura-pura seolah menyusupkan 1-2 orang ke posisi Ukraina sama dengan merebut seluruh posisi itu. Bahkan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi mengatakan bahwa para komandan Rusia membuat peta palsu agar bisa menyenangkan komando tertinggi termasuk Putin. Syrskyi menambahkan, ini baik untuk Ukraina karena militer Rusia beroperasi dengan informasi salah. Pada 8 Juli, pilot Su-35 Rusia mungkin baru sadar betapa merugikannya keinginan Putin untuk selalu mendapat kabar bahwa Rusia terus maju. Terlepas benar atau tidaknya cerita peta, Ukraina baru saja memberi Rusia pengingat di saat yang sangat tepat. Jet tempur terbaik Rusia pun tetap tidak aman jika mendekat hingga 50 km dari garis depan. Begitu banyak bahaya yang menanti. Dalam kasus ini, itu adalah penyergapan yang dikoordinasikan dengan sangat brilian yang tampaknya memanfaatkan kebohongan dari komando tinggi Rusia. Lain kali, bisa saja drone atau rudal pertahanan udara menembak jatuh jet Rusia. Inilah alasan Rusia gagal memaksimalkan angkatan udara mereka yang jauh lebih besar saat invasi. Ukraina memang terlalu hebat dalam menghadapi segala sesuatu yang coba dilakukan Rusia terhadap mereka. Ukraina juga bisa berubah dari cemerlang jadi brutal dengan cepat. Dan dalam banyak kasus, Ukraina mencampurkan keduanya. Itulah yang tepatnya kami temukan ketika Ukraina mengungkapkan Operation Ashan. Sebuah operasi selama berbulan-bulan yang dimulai pada tahun 2025 dan dijalankan tepat di bawah hidung Rusia tanpa ada yang menyadarinya. Ashan menghancurkan artileri Rusia dan membuka jalan bagi banyak keberhasilan yang dialami Ukraina pada tahun 2026. Kami memiliki semua detail yang perlu Anda ketahui. Jadi tonton video kami untuk mempelajari lebih lanjut. Dan jika Anda menikmati video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Masih banyak lagi konten seperti ini di The Military Show. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.